Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernah nggak kamu bertanya pada dirimu sendiri, "Ya Allah, kenapa ya hidupku kok terasa biasa aja? Kenapa rasanya orang lain mendapat lebih banyak nikmat daripada aku?" Padahal bisa jadi bukan nikmatmu yang sedikit, tetapi dirimu yang belum bisa melihat betapa banyak pemberian Allah. Hari ini kita akan mentadaburi surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Hanya 3 ayat. Namun para ulama mengatakan surat ini menyimpan lautan makna tentang nikmat, rasa syukur, dan bagaimana Allah membela hamba yang dicintainya. Surat Al-Kautsar. Mari kita mulai. Kita masuk ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Al-Kautsar. Perhatikan kata pertama, inna. Di sini Allah menggunakan kata kami. Dalam bahasa Arab, penggunaan kata kami ketika Allah berbicara bukan berarti Allah berjumlah banyak. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah jamak ta'zim, yaitu bentuk pengagungan dan kebesaran Allah. Kemudian Allah mengatakan, a'toinaka, kami telah memberikan kepadamu. Bukan akan memberi, bukan mungkin memberi, tetapi telah memberi. Lalu, apa yang diberikan? Al-Kautsar. Kata Al-Kautsar berasal dari kata Al-Kasrah, yang berarti sangat banyak, melimpah, tidak terhitung. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai seluruh nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Nikmat kenabian, nikmat Al-Quran, nikmat akhlak yang paling mulia, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, bahkan hingga hari ini, nama Rasulullah terus disebut berdampingan dengan nama Allah setiap kali azan dikumandangkan di berbagai penjuru dunia. Namun ada pula tafsir yang mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah nama sungai di surga dan telaga Rasulullah di padang mahsyar. Diriwayatkan di hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Telagaku panjangnya sejauh perjalanan sebulan, airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Bejana-bejananya sebanyak bintang di langit. Barang siapa minum darinya, ia tidak akan haus selama-lamanya." Masya Allah. Bayangkan hari ketika seluruh umat manusia kehausan. Tidak ada air, tak ada tempat berteduh. Lalu Rasulullah menunggu umatnya, orang-orang mukmin di telaga tersebut. Tetapi bagaimana beliau mengenali kita? Di hadis riwayat Muslim lainnya, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang bercahaya karena bekas wudhu." Mungkin selama ini kita menganggap wudhu hanyalah syarat sebelum sholat. Padahal bekasnya menjadi tanda cinta antara Rasulullah dan umatnya. Karena itu, sahabat, jangan remehkan wudhu. Bahkan sebelum tidur. Dalam sebuah atsar dari sahabat Abu Darda, disebutkan bahwa ruh orang yang tidur dalam keadaan suci diangkat dan diberi kedudukan yang lebih mulia dibanding orang yang tidur tanpa bersuci. Karena itu banyak ulama menganjurkan agar kita tidur dalam keadaan berwudu. Dan kalau hari ini kita belum mampu mengamalkan semua sunnah Rasul, jangan pernah berhenti belajar. Ikutilah Al-Quran dan sunnah semampunya. Dan ketika kita terjatuh dalam dosa, segeralah bertaubat. Karena Allah lebih mencintai hamba yang kembali daripada hamba yang berputus asa. Sebelum aku lanjutkan, aku ingin menyampaikan bahwa aku bukanlah seorang ustazah dan aku bukan pula ahli tafsir. Aku hanya seorang ibu yang sedang belajar memaknai Al-Quran lalu membagikan apa yang kupelajari dari penjelasan para ulama. Kalau nanti ada kekeliruan dalam penyampaianku, aku mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada hikmah yang menyentuh hati kita hari ini, maka semua itu semata-mata karena Allah. Kalau teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa bantu channel Hening Hadi Jurnal dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus bersama-sama belajar Al-Quran sedikit demi sedikit setiap pekan, insya Allah setiap Jumat malam. Sekarang kita masuk ke ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena rohmu dan berkurbanlah. Perhatikan satu huruf kecil di awal ayat. Fa, artinya maka. Seolah-olah Allah sedang berkata, karena aku telah memberimu begitu banyak nikmat, maka sholatlah. Jadi, ibadah bukan hanya syarat agar Allah mencintai kita. Justru ibadah adalah bentuk syukur karena Allah telah lebih dulu mencintai dan memberi kita lebih banyak nikmat. Allah memilih 2 bentuk ibadah.
Yang pertama sholat, dan yang kedua berkurban. Para ulama menjelaskan, sholat adalah ibadah badan yang paling utama, sedangkan menyembelih kurban adalah salah satu bentuk ibadah harta yang paling mulia. Tubuh kita bersujud, harta kita pun rela dikorbankan. Syukur bukan hanya diucapkan, syukur juga harus diwujudkan. Kalau hari ini sholat masih sering ditunda, mungkin yang perlu kita ingat bukan ancaman Allah, tetapi nikmat Allah. Karena semakin kita menyadari betapa banyak nikmat darinya, semakin ringan kaki kita melangkah menuju sajadah. Rasulullah juga bersabda bahwa amal pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula amal-amal yang lain. Sekarang kita masuk ke ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Ayat ini turun ketika Rasulullah diejek oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan Rasulullah adalah abtar, terputus. Karena putra-putra beliau seperti Al-Qasim dan Abdullah telah wafat ketika masih kecil. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, putra beliau Ibrahim juga wafat saat masih kecil. Mereka mengira karena Rasulullah sudah tidak memiliki keturunan laki-laki yang hidup hingga dewasa, maka nama beliau akan hilang dari sejarah. Tetapi Allah membalikkan semuanya. Hari ini, siapa yang namanya sering disebut miliaran kali setiap hari? Nama Rasulullah. Dan siapa yang bahkan nama para pencalanya hampir tidak dikenal oleh kebanyakan manusia. Disitulah pelajaran besar untuk kita. Kebencian manusia tidak akan pernah mampu mengurangi nikmat yang Allah tetapkan untuk kita. Kalau hari ini ada orang yang meremehkanmu, mencacimu, atau merendahkan perjuanganmu, jangan habiskan energimu untuk membalas. Fokuslah memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Karena jika Allah yang mengangkat derajatmu, tidak ada satu makhluk pun yang mampu menjatuhkanmu. Surat Al-Kautsar mengajarkan bahwa nikmat terbesar bukanlah banyaknya harta, tapi dekat dengan Allah, menjadi bagian dari umat Rasulullah, memiliki kesempatan untuk bersujud hanya kepada Allah. Dan semoga kelak kita termasuk orang yang dikenali Rasulullah melalui cahaya bekas wudhu, lalu dipersilakan minum dari telaga Al-Kautsar. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Menjaga sholat, menjaga wudhu, belajar Al-Quran sedikit demi sedikit, mengikuti sunnah Rasulullah semampunya, dan setiap kali terjatuh, segeralah kembali kepada Allah dengan taubat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang kelak dipanggil oleh Rasulullah di telaga Kautsar. Sahabat, terima kasih sudah mendengarkan Tadabbur Surat Al-Kautsar. Sampai jumpa di minggu depan. Insya Allah, aku akan konsisten untuk upload Tadabbur Surat atau ayat, doa, zikir, dan afirmasi Islami setiap hari Jumat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.